Sobat Insta, ulat adalah salah satu binatang yang mengalami proses metamorfosis atau bisa dikatakan terjadi perubahan bentuk. Dari ulat yang mungkin orang ketika melihat ulat itu sebagai binatang yang menjijikkan atau menakutkan atau menggelikan sehingga orang bisa menghindari, apalagi kalau ulat itu bisa bikin gatal-gatal dalam kulit ataupun bisa bikin rasa panas di dalam kulit. Menjadi kupu-kupu yang indah, yang disenangi oleh orang-orang, disukai oleh orang banyak, apalagi ketika kupu-kupu itu sayapnya begitu bagus, ada motif gambarnya yang unik, terbang ke sana kemari, hinggap di satu bunga, dan melakukan penyerbukan dan seterusnya. Ini akan membuat orang jadi terkesima dan tertarik. Dan inilah proses yang harus dijalani, membutuhkan waktu tentunya dalam metamorfosis itu. Dari ulat yang mungkin orang jijik menjadi kupu-kupu yang sangat indah, orang tertarik untuk memegangnya ataupun melihatnya. Ketika proses itu terjadi memang membutuhkan waktu dan harus dijalani. Ketika salah satu proses itu tidak dijalani atau terlewatkan, maka tidak akan menjadi kupu-kupu yang indah, justru sebaliknya menjadi kupu-kupu yang lemah dan akhirnya bisa mati dengan segera. Sobat Insta semuanya, dalam kehidupan ini kita sebagai orang-orang berdosa itu begitu menjijikkan. Dosa itu menjijikkan, bahkan dosa itu yang memisahkan hubungan kita dengan Allah, yang membuat kita menjadi orang-orang yang terikat dengan kuasa si jahat. Kita jadi terbelenggu oleh si jahat. Karena dosa itu yang membuat hidup manusia itu mengalami kebinasaan. Puji Tuhan, ketika orang-orang yang berdosa itu yang menjijikkan itu, ketika dia bertobat percaya kepada Tuhan menjadi ciptaan yang baru, maka dari yang menjijikkan itu diubah menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang luar biasa, menjadi anak-anak Allah yang diberi kuasa oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah diganti identitas kita oleh Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita sudah menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan dan disucikan. Dari dulu yang hidup dalam dosa, sekarang hidup di dalam Kristus. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Karena itu ketika kita menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan, harusnya seperti kupu-kupu tadi yang menarik perhatian orang. Orang melihat itu jadi merasa terberkati, terhibur, sukacita. Bagaimana dengan kehidupan kita yang sudah menjadi orang percaya ini? Dan tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa ini, tentu harus berbeda. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada, melalui perkataan, tutur kata kita, perilaku tingkah laku kita, baik di masyarakat, di pekerjaan, di kampus, di sekolah, dimanapun kita berada. Harapannya kita berbeda. Kita menjadi teladan, menjadi role model, bahkan orang bisa melihat. Seperti orang tertarik melihat kupu-kupu, harapannya kita juga orang bisa tertarik. Bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi tertarik karena ada Yesus yang bekerja di dalam diri kita, sehingga dengan kehidupan kita yang melakukan firman Tuhan dan menjadi teladan, kita juga berdoa supaya orang-orang yang melihat, yang berteman, berkawan dengan kita diberkati dan menjadi percaya kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita menjadi ciptaan Tuhan yang berguna, bermanfaat, melakukan pekerjaan Tuhan. Karena usia kita, ya, kedewasaan kita akan terus teruji dan diuji oleh waktu. Ya, Sobat Insta semuanya.
Jadi manusia dewasa rohani bukanlah instan, melainkan proses yang panjang untuk berubah, untuk merubah karakter lama menjadi karakter yang baru. Tidak ada jalan pintas, semua ada prosesnya. Dan di dalam proses yang Tuhan berikan ini, kita harus mengikutinya. Sehingga kita menjadi alatnya, menjadi orang-orang yang dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat mengikuti perjalanan dan perubahan hidup di dalam Tuhan Yesus ini. Semakin hari, semakin kita berkenan di hadapannya. Tuhan berkati, salam instan, inspirasi untuk kita.